dulu apa Pak? Dari Pak. Jadi pertama untuk acara ini adalah temanya adalah Napak Tilas Rute Pangeran Diponegoro, dan kita pelataran sangat bangga dan berterima kasih bisa diikut sertakan oleh Akademi Militer sebagai bagian dari kurikulum akademik tahap terakhirnya sebelum mereka lulus untuk turut menyemarakan acara ini karena kebetulan tempat kami dilewati oleh Rute Pangeran Diponegoro. Ini gelaran acara keberapa kali sih? Ini yang pertama kali dan akan menjadi landmark untuk yang seterusnya. Saksinya adalah Pangeran Diponegoro bersama General Sudirman. Pak Rano, ini ada berapa peserta seluruhnya? Ya, ini sebenarnya seluruh peserta ini dibagi 3 gelombang. Dan ini adalah gelombang yang ketiga. Jumlah tarunanya adalah 115 dan jumlah pengasuhnya sekitar 102 orang. Nah, kemudian tujuan kita menggelar acara Napak Tilas ini bersama dengan pelataran adalah yang saya istilahkan adalah bagian daripada pembinaan kejuaraan. Jadi di Akademi Militer itu sejarah itu tidak disampaikan hanya dengan kilasan atau kronologisnya saja, tetapi harus juga mewariskan nilai-nilai yang harus diwariskan kepada generasi muda. Nah, itulah yang disebut pembinaan kejuangan. Nah, di sini kita bisa lihat seperti yang dikatakan Pak Yosua tadi, bahwa ketinggian Manoreh ini adalah rute gerilya daripada Pangeran Diponegoro yang diwariskan kepada pahlawan berikutnya, yaitu Jenderal Sudirman, untuk digunakan rute dijadikan sebagai daerah pertahanan gerilya juga. Nah, diharapkan nantinya para taruna dibawa ke sini ini juga mewariskan nilai-nilai pembinaan kejuangan tadi, sehingga mereka harus menjadi perwira-perwira yang siap berkorban untuk bangsa negara, atau diistilahkan dengan istilah menjadi seorang patriotik sejati. Demikian. Total berapa kilometer, Pak? Ya, kalau totalnya ini kurang lebih 5 km. Dari tadi kita start di titik start di sekolahan, kemudian masuk ke beberapa ketinggian, sampai ke sini kurang lebih 5 km. Tapi kita memang mendapatkan daerah yang menanjak terus, dan ini memang adalah rute yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro dan Jenderal Sudirman. Ya, sebagai wilayah gerilyanya mereka, dan itu masih tercatat dengan apik di buku-buku sejarah kita. Ini nilai-nilai yang diberikan kepada para prajurit. Mulai dari tanggal berapa sih? Kami mulai dari tanggal 7, 8, 9, kemudian tidak ada kegiatan 10, dan yang terakhir 11 hari ini. Kebetulan Pak Yosua baru ada waktu hari ini, di mana kami juga perlu mendengar nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan dari beliau yang sudah menciptakan tempat ini menjadi tempat yang ikonik, yang menjadi destinasi wisata, salah satu destinasi wisata dunia. Pak, di rute ini sendiri tadi ada apa? Biasanya kan ada bekas-bekas monumen atau apa yang dilewati, itu ada nggak tuh? Ya, kalau ini sebenarnya tercatat ya. Jadi kalau kita lihat bahwa foto ketika tentara baru diizinkan dibentuk oleh Presiden Soekarno, yang namanya pada saat itu masih TKR, latihan militer pertama yang dilakukan oleh TKR, kalau kita lihat fotonya, itu ada latar belakang Jenderal Sudirman menginspeksi pasukan dengan latar belakang Candi Borobudur. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu media sekalian mungkin masih ingat, ketika yang namanya agresi militer Belanda kedua, dan kemudian Jenderal Sudirman memilih tidak ikut menyerah bersama-sama dengan kabinet Soekarno-Hatta, maka dia kemudian menuju ke RRI. Atau pada saat itu dia diwawancara oleh media dari tengah hutan, dia menyampaikan agar berlaku yang namanya siasat nomor 1. Kemudian yang kedua adalah berlaku yang namanya TNI meninggalkan daerah pertahanan linier masuk ke kantong-kantong gerilya. Dan yang ketiga adalah Divisi Siliwangi yang sudah meninggalkan daerah Jawa Barat kembali ke kantong-kantong gerilyanya di daerah Jawa Barat. Nah, perintah siasat nomor 1 itu adalah perintah siasat di mana dilakukan perang yang sebenarnya di daerah latihannya, yaitu di dekat sekitar Candi Borobudur, yaitu di ketinggian Menoreh yang
kita berada pada saat ini. Itu sebagai bukti sejarah yang masih saat ini terdokumentasi rapi di buku-buku sejarah kita. Rutin setiap tahun kemudian mampir di sini. Ya, jadi ini nanti akan jadi kegiatan rutin menjelang Taruna tingkat 3 menyelesaikan masa pendidikan dan latihannya di Akademi Militer Magelang. Nah, ini tentunya berkat kerjasama yang baik antara pelataran dengan Akademi Militer. Mungkin Pak Yosua bisa menambahkan dengan programnya. Ya, tadi pagi juga sebenarnya dilakukan juga CSR dari Akpil dan dengan kami di desa terutama di SD. Ya, karena kita melihat selalu generasi muda selalu menjadi fokus daripada pelataran. Dan kita sangat senang sekali bersama-sama dengan Akmil karena Akmil selalu membuat persiapan untuk lintas generasi. Ya, perjanjian kerjasama itu kapan? Kita intinya adalah perjanjian adalah dari hati ke hati. Karena memang hati kita bertemu. Oke. Terima kasih Pak. Cukup.